Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faikotul Jannah, kelas B19 dengan NIM 238113078. Saya mahasiswi semester 3 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan PJJ Pendidikan Agama Islam, UIN Syekh Syekh Nurjati Cirebon. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Cirebon Studies, yaitu membuat video tentang lingkungan alam Cirebon. Saya mengambil tema tentang salah satu wisata religi yang ada di Cirebon, yaitu makam Syekh Nurjati atau yang biasa kita sebut dengan Syekh Nurjati. Makam Syekh Maulana Dzatul Kafi atau yang lebih dikenal dengan Syekh Nurjati terletak di daerah Gunung Jati, sekitar 7 km di utara kota Cirebon, Jawa Barat. Makam ini berada di dalam kompleks makam yang juga menjadi tempat peristirahatan terakhir beberapa tokoh penting dalam sejarah Kesultanan Cirebon. Ziarah ke makam Syekh Nurjati di Cirebon bukan hanya sekedar perjalanan fisik semata, tetapi juga sebuah perjalanan spiritual yang penuh makna. Sebagai salah satu ulama besar yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa Barat, makam Syekh Nurjati menjadi tempat suci yang dihormati oleh umat muslim. Dikelilingi oleh suasana hening di puncak Gunung Jati, para peziarah datang untuk berdoa, mencari berkah, dan merenungkan nilai-nilai keimanan yang diajarkan oleh Syekh Nurjati selama hidupnya. Kompleks makam Syekh Nurjati berada di atas bukit, sehingga untuk mencapainya, pengunjung harus melewati sejumlah anak tangga yang berkisar 40 anak tangga. Bagi sebagian peziarah, anak tangga tersebut bukan hanya sekedar akses fisik menuju makam, tetapi juga dipandang sebagai simbol perjalanan spiritual dan upaya mendekatkan diri kepada Tuhan. Setiap langkah yang diambil di atas anak tangga ini dianggap sebagai bagian dari proses introspeksi dan pengorbanan. Karena posisinya di atas bukit, perjalanan menaiki anak tangga bisa cukup menantang bagi sebagian orang, terutama bagi lansia atau mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Namun, tantangan ini sering dianggap sebagai bagian dari pengalaman ziarah yang bermakna dan tak terlupakan. Mari kita lebih jauh mengenal siapa Syekh Nurjati itu. Syekh Nurjati diyakini berasal dari Timur Tengah. Namun beberapa sumber menyebutkan bahwa beliau juga memiliki hubungan dengan Aceh dan Palembang. Nama asli beliau adalah Syekh Dzatul Kahfi. Ketika datang ke Cirebon, beliau mendirikan pesantren di daerah yang saat ini dikenal dengan nama Gunung Jati, sebuah bukit yang terletak di sebelah utara Cirebon. Nama Nurjati diambil dari nama bukit tersebut, yang kemudian menjadi bagian dari gelar beliau. Syekh Nurjati adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah penyebaran agama Islam di wilayah Cirebon, Jawa Barat. Beliau dikenal sebagai guru spiritual dari Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah dan Pangeran Cakrabuana, yang memainkan peran penting dalam pendirian dan penyebaran Islam di wilayah Jawa bagian Barat. Syekh Nurjati dianggap sebagai penyebar ajaran Islam pertama di Cirebon sebelum Sunan Gunung Jati meneruskan misi dakwah tersebut. Beliau tidak hanya dihormati sebagai ulama besar, tetapi juga sebagai figur yang berjasa dalam pembentukan identitas Islam di Cirebon dan sekitarnya. Pengaruh beliau sangat besar dalam perkembangan Islam di Jawa Barat, terutama dalam membentuk Kesultanan Cirebon sebagai pusat kekuasaan dan dakwah Islam. Di dalam kompleks makam Syekh Nurjati Cirebon terdapat beberapa situs bersejarah yang memiliki nilai spiritual dan budaya yang tinggi. Makam ini bukan hanya tempat peristirahatan terakhir Syekh Nurjati,
tetapi juga menyimpan jejak-jejak penting dalam perkembangan agama Islam dan sejarah Cirebon. Beberapa situs bersejarah yang ada di area makam tersebut antara lain Goa Garbah Iman. Goa ini tidak besar, tetapi suasananya sangat tenang dan seringkali dianggap sebagai tempat yang cocok untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Nama Garbah Iman sendiri berarti rahim iman, yang melambangkan tempat asal atau sumber keimanan yang mendalam. Masjid di kompleks makam Syekh Nurjati memiliki arsitektur yang sederhana namun syarat akan makna spiritual. Meskipun tidak sebesar masjid-masjid utama di Cirebon, bangunan ini dirancang dengan perpaduan unsur tradisional Jawa dan Islam. Struktur masjid terdiri dari dinding-dinding berornamen, atap bertingkat, serta tingkat-tingkat kayu yang menopang bangunan, mencerminkan kesederhanaan dan kearifan lokal. Situs bersejarah selanjutnya yaitu Pusar Bumi yang terletak di dalam Masjid Makam Syekh Nurjati. Pusar Bumi secara harfiah berarti pusat bumi, dan dalam konteks tradisi spiritual dan kepercayaan masyarakat Cirebon, Pusar Bumi dianggap sebagai titik pusat spiritual atau simbol dari kekuatan yang ada di wilayah tersebut. Pusar Bumi di makam Syekh Nurjati sering menjadi tujuan para peziarah, terutama mereka yang memiliki ketertarikan pada aspek spiritual dan mistis dalam tradisi Islam Jawa. Mereka yang berziarah seringkali melakukan doa dan meditasi di tempat ini, dengan harapan mendapatkan berkah atau petunjuk spiritual. Di samping masjid terdapat salah satu fenomena unik yaitu pohon kembar. Pohon ini memiliki dua batang yang terpisah tetapi akarnya saling menyatu di dalam tanah. Juga terdapat bangunan yang bernama Kasidin Ki Gede Damar. Kasidin Ki Gede Damar adalah salah satu cerita atau legenda yang terkenal di kalangan masyarakat Cirebon dan sekitarnya. Kisah ini berkaitan dengan tokoh Ki Gede Damar yang dipercaya memiliki keterkaitan dengan dunia spiritual dan kekuatan magis. Legenda ini biasanya muncul dalam tradisi lisan atau dongeng rakyat dan sering dihubungkan dengan unsur mistis, kebijaksanaan, dan kepemimpinan. Dari dalam masjid, kita juga bisa melihat pemandangan dari atas makam Syekh Nurjati yang bukan hanya indah secara visual, tetapi juga memberikan pengalaman spiritual yang mendalam. Kombinasi antara pemandangan alam yang luas, keindahan Laut Jawa, dan ketenangan kompleks makam menciptakan suasana yang penuh kedamaian. Sangat cocok untuk berziarah dan merenung dalam suasana yang sakral. Tibalah kita di situs utama yang menjadi pusat ziarah, yaitu makam Syekh Nurjati. Makam ini dikelilingi oleh bangunan tradisional dengan sentuhan arsitektur khas Jawa yang syarat akan nilai-nilai Islam dan budaya lokal. Terdapat gapura atau pintu gerbang yang indah dan simbolis, serta ornamen-ornamen klasik yang menghiasi area makam, mencerminkan perpaduan antara unsur agama dan kebudayaan setempat. Makam Syekh Nurjati ini dihormati sebagai salah satu tempat bersejarah dan spiritual, terutama bagi umat muslim di Cirebon. Masyarakat lokal dan para peziarah dari berbagai wilayah sering datang untuk berziarah, terutama pada waktu-waktu penting dalam kalender Islam seperti perayaan Maulid Nabi atau haul peringatan kematian para wali. Samping makam terdapat beberapa gentong yang berisi air minum. Biasanya para peziarah meminum air dari kentong tersebut sebelum atau sesudah berziarah ke makam. Air tersebut dianggap dapat memberikan ketenangan dan kesucian batin setelah berdoa dan berziarah. Beberapa orang juga bahkan mengambil air dari kentong ini untuk dibawa pulang sebagai tanda keberkahan yang telah mereka terima selama ziarah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
الفاتحة لرضاء الله تعالى ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإجابة علم النافع ولجلب الأرزاق والأموال ولقضاء حاجاتنا. الفاتحة. صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد. إلا الله لا إله 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 إلا. Ziarah ke makam Syekh Nurjati menjadi bagian dari tradisi yang kuat di Cirebon. Para peziarah biasanya datang untuk berdoa dan meminta berkah. Mereka percaya bahwa ziarah ke makam seorang wali atau ulama besar seperti Syekh Nurjati dapat mendatangkan keberkahan dalam kehidupan mereka. Selain itu, tempat ini juga menjadi pusat kegiatan religius pada hari-hari tertentu, di mana masyarakat berkumpul untuk membaca doa bersama dan merenungkan ajaran-ajaran Islam yang diajarkan oleh para wali yang ada di sana. Satu hal yang penting, jika kita hendak berziarah, ingatlah apa kata Gus Dur. Saya tidak percaya dengan orang yang masih hidup, karena orang yang sudah mati, mereka tidak punya kepentingan apa-apa lagi. Ketika kita berziarah, kita datang jangan membawa kepentingan. Luruskan saja niat hendak tafakur dan tadabur atas segala perjuangan dan kesalehan mereka. Kita berkirim doa dan bacaan-bacaan apapun yang memang kita yakini dan niatkan pahalanya untuk mereka. Kita hanya meminta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Jika kita memerlukan wasilah tabaruk atas segala keistimewaan mereka, yakinlah bahwa Allah lebih mengetahui apapun yang tersirat dalam hati dan batin kita. Kagem Gus Dur, wa may yuqbaru fi Gunung Jati wa Gunung Sembung. Al-Fatihah. Demikian video yang bisa saya buat, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi